Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ngaka Madari Merdeka dengan nomor induk mahasiswa 19153444012. Di sini saya akan mencoba membuat proyek IoT, sebuah monitoring ketinggian air yang menggunakan sensor ultrasonik dan juga pompa mini yang nantinya dapat dimonitoring langsung di platform Obidot dan juga Tinger.io. Langsung saja simak videonya. Ada noda MCU ESP8266, kemudian ada sensor ultrasonik HC-SR04, relay 2 modul, ada papan project, buzzer, dan juga lampu LED, dan ada pompa mini beserta selangnya. Ada kabel jumper beserta kabel USB digunakan untuk pemberi sumber. Baik, seperti ini gambar diagram komponen yang sudah saya buat menggunakan software Pricing. Yang pertama, ada sensor ultrasonik di mana kaki trik saya hubungkan ke pin D4, dan untuk kaki echo saya menggunakan pin D3. Nah, untuk VCC saya menghubungkan ke 3 volt, dan juga untuk GND saya hubungkan ke GND. Nah, di sini ada juga relay 2 modul. Di sini saya cuma menggunakan in 1 pada relay, dan in 1 saya hubungkan ke pin D6 pada ESP. Nah, untuk GND saya hubungkan ke GND, dan untuk VCC nya saya mau hubungkan ke Vin. Nah, di sini untuk pompa, di sini juga ada USB sebagai sumber, nah, dan juga pompa. Nah, untuk positif USB saya masukkan ke COM pada relay, dan juga untuk positif pompa saya masukkan ke relay bagian NC, dan untuk ground pada pompa dan juga pada USB saya hubungkan seperti ini. Nah, di sini juga ada buzzer. Untuk buzzer dan LED saya jumper. Saya menggunakan pin D5 pada ESP. Seperti itu skema rangkaian yang sudah saya buat. Nah, seperti inilah tampilan dari codingan yang digunakan pada project 5 kali ini. Sebelumnya saya membuatnya secara terpisah karena pada saat saya gabung kedua codingan ini terjadi error pada saat pengiriman data ke platformnya. Nah, di sini tidak jauh berbeda codingan Tinger dan juga Obidot-nya. Yang membedakan hanya library yang dipakai dan juga cost. Kalau di sini untuk Obidot-nya saya menggunakan device type dan juga Obidot type token. Nah, untuk Tinger-nya kita memerlukan username, device ID, dan juga device credential. Nah, untuk pin-nya saya menggunakan pin D4 sebagai trig pin dan D3 sebagai echo pin. Untuk buzzer-nya D5 dan relay D6. Seperti itu. Nah, untuk logikanya saya menggunakan ketika jarak lebih kecil dari 3 cm, maka serial print akan air penuh, dan ketika jarak lebih besar dari 5 cm dan lebih kecil dari 13 cm, maka serial print air setengah, dan jika lebih besar dari 13 cm maka itu dinyatakan air kosong dan pompa akan menyala. Seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk mengupload codingan ini. Nah, di sini codingan sempurna dapat diupload. Seperti itulah tampilan codingan dari project 5 ini. Nah, seperti inilah simulasi rangkaian dari monitoring ketinggian air menggunakan Randon. Untuk prinsip kerjanya seperti ini. Ketika sensor mendeteksi jarak
13 cm atau lebih dari 13 cm, maka serial print akan mengeprint air kosong dan relay akan hidup dan pompa akan menyala. Nah, ketika jarak sensor dengan air 6 cm atau kurang dari 6 cm, maka serial print akan mengeprint air setengah. Untuk relay dan pompa masih tetap menyala dan buzzer akan menyala namun pelan. Dan ketika sensor dengan air berjarak 3 cm atau kurang dari 3 cm, maka serial print akan mengeprint air penuh dan buzzer akan berbunyi cepat dan relay dan pompa akan mati. Nah, ini ketika jarak 12 cm atau lebih, maka relay akan menyala dan pompa akan hidup untuk mengisi air dalam tandon. Nah, ini ketika jarak air setengah, buzzer akan berbunyi namun pelan dan relay dan pompa akan masih tetap hidup. Nah, untuk selanjutnya pompa akan terus mengisi sampai jarak sensor dengan air sekitar 3 cm atau kurang dari 3 cm, maka relay akan mati dan pompa juga akan mati pada serial print air penuh. Nah, untuk buzzernya akan berbunyi cepat. Baik, seperti inilah tampilan dari platform Thinker.io dan juga Obidot. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah widget. Yang pertama gauge untuk jaraknya dan 2 buah indikator, yaitu indikator jarak dan juga indikator pompa. Begitu juga dengan Thinker.io. Nah, untuk indikator jarak ini, ketika dalam tandon air dinyatakan kosong, maka LED akan berwarna merah. Dan apabila air dinyatakan setengah, maka LED akan berwarna kuning, dan apabila air penuh, LED akan berwarna hijau. Dan untuk indikator pompa akan berwarna biru apabila pompa menyala. Baik, sekian video dari saya. Mengenai kesimpulannya, pada saat kita mengikut dua library platform yang berbeda di codingan yang sama, mungkin saja terjadi error saat pengiriman data ke platformnya. Dan untuk simulasi rangkaiannya, terdapat delay saat pembacaan sensor dan saat mematikan pompa dan juga relaynya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.